Ya, persekutuan wadah pelayanan perempuan yang diberkati Tuhan, selamat malam dan shalom. Di malam ini kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan Alkitab kita terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni Injil Markus. Injil Markus pasal 6, kita baca ayatnya yang ke-53 dan berakhir kepada ayatnya yang ke-56. Mendahului itu, mari kita satu dalam doa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami selaku perempuan-perempuan gereja di saat ini, agar pembacaan Alkitab yang sebentar kami baca dan juga refleksi yang akan kami dengar bersama, biarlah itu dapat kami memahami, mengerti, bahkan mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Amin. Markus 6 ayatnya yang ke-53 dan berakhir kepada ayatnya yang ke-56 di bawah judul Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengunjungi orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian pembacaan Alkitab di saat ini. Iya, persekutuan wadah pelayanan perempuan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Iya, kita telah bersama membaca bahkan mendengar pembacaan Alkitab kita, di mana bacaan kita di hari ini menceritakan bahwa ketika Yesus tiba di Genesaret, orang-orang mengenal dia. Dan orang-orang berlari-lari ke seluruh daerah, khususnya di Genesaret, untuk membawa saudara-saudara mereka yang sakit kepadanya. Persekutuan wadah pelayanan yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita semua untuk melihat situasi pada konteks kita saat ini, di mana banyak orang yang menderita sakit dengan berbagai jenis penyakit yang mengancam kehidupan. Dan salah satunya yang paling ngetren saat ini adalah pandemi COVID dengan varian baru atau varian Delta. Nah, di mana dengan adanya wabah atau pandemi di saat ini membuat kehidupan kita menjadi terancam, dan kadangkala kita selaku manusia pada saat ini menjadi takut bahkan cemas. Dan selaku manusia juga seringkali kita berekspektasi bahwa COVID ini adalah suatu hal yang dikatakan aib. Justru itu, pada saat ini kita jelas bahwa hal itu mendiskriminasi orang-orang yang terjangkit atau yang mengalami hal tersebut, saudara-saudari. Nah, persekutuan yang berkati Tuhan, justru sebaliknya, sebagai orang percaya, lebih khususnya kita selaku perempuan-perempuan gereja saat ini, kita harus bersama-sama memberikan doa atau dukungan kepada saudara-saudara kita yang sudah terjangkit tersebut, agar mereka memperoleh kesembuhan, dan di situ ada sukacita yang mereka dapatkan. Jangan kita mendiskriminasi mereka dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, persekutuan yang diberkati Tuhan, kita kembali pada teks Alkitab kita di saat ini, bahwa ketika berita berlabuhnya perahu yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya, dan kemudian mendarat di Genesaret itu, ternyata cepat sekali tersiar di berbagai daerah. Nah, dan banyak orang yang sudah mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus di daerah itu, dan di situ banyak sekali yang berlari-lari dan berkumpul mendekatinya. Mereka mengusung orang-orang sakit agar disembuhkan Yesus, dan bahkan mereka percaya bahwa andai pun mereka hanya dapat menjamah
jumbai jubahnya saja, mereka yakin akan kesembuhan dari segala sakit penyakit yang mereka derita. Nah, persekutuan wadah pelayanan perempuan yang diberkati Tuhan, rupanya kesaksian tentang Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit telah sampai kepada mereka semua, dan keyakinan mereka begitu besar akan Yesus tampak melalui ungkapan supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Bapak Ibu bisa lihat dalam ayatnya yang ke-56b. Jadi bagian ini mau memberikan sebuah penjelasan bahwa mereka atau orang-orang banyak tersebut memusatkan iman mereka kepada Yesus yang sentuhannya dapat menyembuhkan mereka dari kekerasan hati mereka. Nah, persekutuan wadah pelayanan perempuan yang diberkati Tuhan, secara empirik kita mendapati bahwa kehidupan manusia tidak selamanya selalu sehat, bahwa segala penyakit yang sudah ada dan mewarnai kehidupan manusia sejak purbakala atau sejak dahulu kala, dan kita bisa dapati bahwa ada masanya seseorang itu sehat, ada pula saatnya seseorang itu ada dalam sakit. Dan jika kita sakit, kita memerlukan orang lain. Justru itu ada waktunya seseorang merawat orang lain, tetapi ada pula waktunya ia dirawat oleh orang lain agar dia bisa memperoleh kesembuhan. Namun di atas semuanya itu, saudara-saudari, kita percaya bahwa hanya Allah Bapa yang kita muliakan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya sumber dari segala sumber, sebab hanya Dialah yang menjadi sumber kehidupan, sumber kesehatan, sumber pengharapan, dan sumber kesembuhan. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan didikan dan juga ajaran-ajaran tentang Injil Kerajaan Allah yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita dan semua orang percaya kepadanya. Dan kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah sangat percaya terhadap tanda-tanda mukjizat yang luar biasa itu. Nah, perempuan gereja yang dikasihi Tuhan, tentunya setiap orang yang sakit pasti tidak mampu menolong dirinya sendiri, tetapi ia membutuhkan pertolongan dari orang lain. Entah itu anggota keluarganya, sahabatnya, temannya, bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Persoalannya di sini adalah apakah masih ada kepekaan dan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang berada dalam sakit. Nah, jelas bahwa Yesus mengkehendaki agar kita saling menopang dan mendoakan dalam menghadapi setiap persoalan, termasuk penderitaan sakit. Karena semakin banyak orang yang sepakat memohon kesembuhan atau menjadi berkat kesembuhan bagi seseorang yang sedang ada dalam penderitaan sakit tersebut. Karena itulah, marilah kita bersukacita dan percaya bahwa nama, kuasa, tanda-tanda dan mujizat Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi kita dan semua orang percaya kepadanya. Untuk itu, marilah, imanilah dan percayalah bahwa Allah yang berkuasa itu dapat menyembuhkan, menghilangkan, mengangkat, dan menjauhkan segala sakit penyakit dari tubuh dan jiwa kita. Tuhan memberkati dan menolong kita semua hari ini dan selamanya. Amin. Ya, persekutuan wadah pelayanan perempuan yang diberkati Tuhan, kita ada dalam doa syafaat dan sekaligus menerima berkat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat hanya bagimu Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami imani di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kehidupan kami selaku manusia. Bapa yang kekal kudus, terima kasih dan segala ungkapan syukur kami sampaikan kepadamu di saat malam hari ini. Bersama-sama dengan persekutuan kami, persekutuan wadah pelayanan perempuan, Jemaat Menara Kasih di saat ini,
kami datang dan berserah kepadamu, memohon belas kasihan daripada Bapa di dalam kerajaan surga. Bapa, di dalam nama Yesus, di saat malam hari ini, berdoalah kami kepada Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan Jemaat Menara Kasih. Biarlah Bapa lindungi kami semua, Bapa sertai persekutuan kami. Kami berdoa bagi Jemaat Menara Kasih secara utuh, kami taruh seantero kehidupan kami di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Bapa lindungi kami, Bapa sertai kami. Dan jika kedapatan di antara kami yang sedang ada dalam penderitaan sakit, Bapa sembuhkanlah kami. Bapa mau angkat segala apa yang kami derita, biarlah kami bisa sembuh dan kami akan melakukan aktivitas kami dari hari lepas hari bersama-sama dengan persekutuan kami dengan penuh segala baik. Berdoalah kami kepada kepengurusan dalam wadah pelayanan kami, dari pengurus sampai kepada anggota. Biarlah Bapa sertai kami semua, hikmat dan kebijaksanaan Bapa berikan bagi kami selaku pengurus maupun anggota yang ada. Bapa, terima kasih di saat ini kami pun tak lupa berdoa kepada para perangkat pelayan, dari ketua majelis, pendeta jemaat, bahkan majelis jemaat yang ada. Bapa, biarlah mau memberkati mereka semua dengan segala sesuatu yang mereka lakukan, baik dalam proses pelayanan maupun dalam rumah tangga mereka masing-masing. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa juga bagi janda yatim piatu, janda duda yatim piatu yang ada dalam jemaat kami, Jemaat Menara Kasih. Biarlah mereka semua selalu diberkati dan selalu diberikan kekuatan supaya mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan penuh sukacita dan damai sejahtera selalu. Dan di saat ini Tuhan, kami berdoa juga bagi persembahan syukur yang kami berikan, biarlah dapat dipergunakan dengan baik demi berlangsungnya pelayanan kami, terkhususnya wadah pelayanan perempuan Jemaat Menara Kasih. Bukan saja uang yang kami berikan, tetapi seluruh hidup dan kehidupan kami taruh seanteronya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berdoalah kami bagi situasi kami, situasi pandemi COVID dengan varian baru di saat ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Kami percaya bahwa Bapa selalu menjaga dan melindungi kami satu dengan yang lainnya. Untuk itu ya Bapa, kami memohon biarlah Bapa ajarilah kami untuk saling mengingatkan dan saling melindungi satu dengan yang lainnya, agar kami bisa bersama-sama mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Bapa yang kekal kudus, kami pun tak lupa berdoa bagi pimpinan pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah, lebih khususnya Kota Ambon. Biarlah Bapa berkati mereka semua selaku pimpinan kami. Biarlah Bapa berikan hikmat dan juga kebijaksanaan bagi seluruh pimpinan kami, agar setiap apa yang mereka lakukan dapat memperoleh damai sejahtera bagi kami selaku masyarakat. Bapa yang kekal kudus, kami pun tak lupa berdoa kepada para staf tenaga medis, aparat kepolisian dan sebagainya, di mana mereka menjadi garda terdepan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID yang ada di dalam daerah kami, khususnya daerah Maluku, Kota Ambon. Biarlah mereka semua selalu diberikan kesehatan yang baik. Bapa, biarlah mereka dapat diberikan hikmat maupun kebijaksanaan, agar mereka dapat melakukan hari-hari kehidupan mereka dengan penuh tanggung jawab, dan mereka selalu dilindungi dan disertai oleh Allah Bapa dalam kerajaan surga. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa dan harapan kami, biarlah itu Bapa mau jawab seturut kasih dan kehendak Tuhan. Bapa yang kekal kudus, ampunilah segenap salah dan dosa kami, yang nyata maupun yang tersembunyi. Dan pada akhirnya, di dalam doa kami ini ya Tuhan, selaku persekutuan wadah pelayanan perempuan, di saat ini kami memohon berkat daripada-Mu. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus memberkati, menyertai persekutuan kami, kehidupan Jemaat Menara Kasih secara utuh, orang-orang yang menyayangi maupun yang membenci kami sekalipun, mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, persekutuan wadah pelayanan yang diberkati, wadah pelayanan perempuan yang diberkati Tuhan. Ibadah kita selesai. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.